Terima kasih kepada Kepolisian Indonesia, khususnya Polda Metro Jaya. Terus dan mungkin semuanya kita serahkan kepada pihak kepolisian ya, yang sudah bekerja luar biasa. Dan mungkin harapan kita ke depan memang ya ini bukan sesuatu yang kita harapkan sebenarnya. Kita pengennya kita nggak mau ini semua terjadi. Dan kita tidak suka keributan sama sekali, dan bahkan teman-teman di sini boleh lihat di mana pernah kita melakukan keributan, tapi mau nggak mau untuk membela diri mungkin ini salah satu caranya. Kenapa akhirnya melaporkan Bapak? Kenapa akhirnya melaporkan? Karena sudah banyak yang ya, kita butuh keadilan dan kebenaran itu. Ya. Oke, dan sudah Reza seperti terkait apa? NM yang akhirnya sudah masuk ke tahanan seperti apa? Mungkin sudah cukup puaskah atau seperti apa? Itu sudah kami sampaikan kemarin dari kuasa hukum ya. Ini bukan kehendak kami, bukan keinginan kami, tapi mau bagaimana lagi, karena ini adalah salah satu cara mungkin kami untuk membela diri, karena ya mau gimana lagi, tapi ini bukan hal yang kita inginkan. Terkait CCTV yang di Serang itu seperti apa? CCTV yang di Serang? Ya. Sebenarnya CCTV Serang itu saya sudah serahkan ke penyidik ya, dan saya juga nggak tahu masalah CCTV itu, benar-benar saya nggak tahu, dan saya nggak punya, malah saya tidak punya CCTV itu. Dr. Reza, terkait LO yang minta penangguhan penahanan buat ibunya seperti apa, Dr. Akan dulu atau masih Dok? Mungkin Ya itu haknya Itu hak dari tetangga ya? dari keluarganya, itu silakan saja. Dok, soal penangguhannya ditolak. Yang disarankan benar adanya ya? Ya betul, benar adanya. Yang mana benar adanya? Yang soal yang kemarin ketemu dulu Oh, rokoknya di sana dibalik, memang betul. Ya. Maksudnya kalau terkait CCTV saya nggak tahu. Ya, CCTV kita nggak tahu, tapi pokok pembicaraan yang ada di situ itu benar adanya, dan jangan di framing lagi, jangan diplesetin lagi. Ya itu sudah cukup jelas mungkin ya. Walaupun kita nggak tahu itu dari mana CCTV-nya. Dok, soal penangguhan penahanan di Polda Metro Jaya, gimana? Oh, aku nggak Saya tahu nggak malah. tahu. masih ada jalan damai tidak Dokter? Kalau dia sudah mau Saya pikir begini ya, proses hukum sedang berjalan. Betul, Ya, kita hormati sedang proses berjalan, kita hormati proses hukum. Ya, pada prinsipnya klien kami dari awal kami sampaikan taat aja hukum. Cukup ya, kawan-kawan ya. Ya. Sampai benar masuk ke pengadilan. Gue berharapnya ini harus masuk ke pengadilan, ya, karena izin setit Mbak Nikita. Di sini saya sebagai praktisi hukum mendukung keinginan Mbak Nikita Mirzani bahwa proses ini harus sampai di pengadilan. Karena terus terang aja saya juga kaget melihat penetapan tersangka ini kok terlalu cepat gitu ya. Banyak perkara-perkara yang lebih dulu masuk, sampai hari ini justru malah menggantung. Dan saya melihat polisi ini kurang jeli dalam menganalisa persoalan pemerasan. Mau diperas seperti apapun, kalau korban tidak memberikan, mau diancam kayak apapun, kalau korban tidak memberikan ya tidak terjadi transaksi itu gitu loh. Apalagi bentuknya transfer. Jadi saya sarankan Polres Jakarta Selatan penjarakan juga. Benar ya, penyidik direktorat. Oke, ditetapin tersangka kasus pemerasan. Pertanyaannya ya buat Bapak yang terhormat ya, Bapak baju coklat yang terhormat ini, tolong jelaskan kenapa akhirnya pelaku yang merasa diperas itu melakukan penyuapan ya. Dari narasi yang sudah beredar ya, dari suara yang sudah beredar ya, video suara yang sudah beredar, di sana jelas-jelas Pak, orang tersebut mencari seorang Nikita Mirzani untuk menutup mulut dan bertanya, red card lah bahasanya ya, kalau bahasa influencer, bahasa orang terkenal tuh red card ya Pak. Oke. Sekarang kalau ada kasus pemerasan, berarti ada juga penyuapnya kan? Pemerasan apa penyuapan nih? Ini penyuapan loh Pak. Kenapa itu yang melakukan penyuapan nggak diperiksa juga Pak? Apa yang ditutupi dari masyarakat? Kejahatan apa yang tidak boleh diketahui masyarakat oleh pelaku penyuapan? Pak, orang Indonesia nggak semuanya bodoh Pak, dikulitin nih Pak satu-satu. Orang Indonesia nggak semuanya bodoh Pak, Bapak mesti sadar. Di Indonesia itu kan kita udah tahu ya,
Kalau misalnya ada pelaku yang menerima suap, berarti penyuapnya juga jadi tersangka dong harusnya. Nah, penyuapnya ini harusnya jadi tersangka. Apa nih yang ditutup-tutupi nih dari masyarakat? Kejahatan apa yang harus ditutupin dari masyarakat? Harusnya diperiksa juga itu Pak, pelapornya. Pelapornya diperiksa Pak, ngapain dia mau nyuap-nyuap orang? Apa yang ditutupin dari masyarakat? Harusnya jadi tersangka juga Pak. Nggak bisa satu orang aja, 1-2 orang ini aja yang menerima, yang dicari-cari ya, yang dicari-cari untuk disuap, ya kan? Dicari-cari untuk tutup mulut. Apa dong Pak ya? Coba Pak ya, coba digamblangkan ke masyarakat, karena nggak semua masyarakat ini bodoh ya Pak. Jadi kalau kasus Nikita Mirzani ini cuma hitungan 1 bulan, bagaimana dengan kasus persekusi yang lain yang terjadi sama Doktif? Ini kasus ini aneh loh Pak, kalau di mata masyarakat seperti saya ya Pak. Kenapa saya bilang aneh? Jelas-jelas seorang Nikita Mirzani dicari untuk disuap, tapi pelaku penyuapan yang melaporkan itu nggak diperiksa juga. Harusnya diperiksa. Tanya Pak, tanya, kenapa kamu melakukan penyuapan? Kejahatan apa yang coba kamu tutupin? Think smart. Kenapa hanya Nikita Mirzani saja yang dipenjara, yang dipojokkan, yang disalahkan? Izin jawab ya Bang, kebetulan lewat. Ya, sebenarnya statement yang Abang bilang itu betul. Tapi di sini kasusnya Nikita itu pemerasan Bang, bukan suap menyuap. Makanya itu kalau suap menyuap udah pasti dua-duanya kena. Tapi di sini tuh kasusnya katanya pemerasan. Makanya netizen banyak yang nggak terima apaan yang diperas gitu loh katanya. Agak lain emang. Nikita Mirzani dan asistennya Mail sudah menggunakan baju orange guys, dan mereka sudah ditahan guys. Kata gue emang enak makanya yang suka meres mah jeruk ke, lemon ke, orang. Bercanda guys, bercanda. Lu pada seneng, musuh-musuhnya Nikita Mirzani pada seneng nih, ya kan? Nikita Mirzani sudah menggunakan baju orange gitu ya kan, sudah dibawa gitu ya kan, sudah ditahan gitu. Tapi inget, ini baru permulaan, belum akhir. Sabar. Belum lagi nanti sidang ya kan. Nanti ketika Polela nanya, kok mau itu nerima uang 4M? Nanti dijawab sama Nikita Mirzani, lah saya mah kan artis, sibuk ya kan. Nggak mungkin orang mau ketemu saya tuh gratis, ya harus bayar lah. Nah nanti ditanya lagi, lah itu kok kenapa kamu mau membayar Nikita Mirzani? Untuk apa membayar Nikita Mirzani? Di situ nanti kasusnya tuh berubah guys, yang darinya pemerasan jadi penyuapan. Dan satu lagi guys, anak Nikita Mirzani, Laura itu sampai membuat surat permohonan loh buat Polda Metro Jaya kalau nggak salah. Gue baca dalam surat itu tuh si Laura ini tuh mau menjadi jaminan gitu ya kan, untuk ibunya tuh tidak ditahan gitu guys. Kita tunggu saja ada gebrakan apa nih dari Nikita Mirzani. Kita tunggu aja. Ingat, baru permulaan, belum ending, belum. Oke? Sabar, tunggu, jangan senang dulu. Duduk perkara kasus Nikita Mirzani versus Reza Gladys. Artis Nikita Mirzani kembali berurusan dengan hukum Selasa 4 Maret 2025. Polda Metro Jaya resmi menahan Nikita Mirzani dan asistennya IM sebagai tersangka kasus pemerasan dan pengancaman terhadap Dr. Reza Gladys. Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan. Kejadian ini menambah daftar panjang kasus hukum yang melibatkan artis kontroversial tersebut. Proses penahanan berlangsung di tengah sorotan publik yang masih penasaran dengan perkembangan kasus ini. Saat digiring menuju mobil tahanan dengan menggunakan rompi orange, Nikita Mirzani terlihat cukup tenang dan bahkan sempat tersenyum ke arah awak media. Sikapnya yang santai berbanding terbalik dengan situasi serius yang dihadapinya. Ya gimana maunya gimana, sans, ujar Nikita singkat sambil berlalu, memberikan sedikit komentar kepada awak media yang mengerumuninya. Kejadian itu tentu menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan dari publik. Penahanan Nikita Mirzani terjadi hanya beberapa minggu setelah TikToker Fadel Bajideh yang sebelumnya ditahan Polres Jakarta Selatan terlibat dalam kasus yang juga melibatkan anak Nikita, Loli. Fadel Bajideh diduga melakukan aborsi dan pelecehan seksual terhadap Loli.
Keterkaitan kedua kasus ini meskipun terpisah menarik perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan adanya benang merah di antara keduanya. Polda Metro Jaya menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka kasus pemerasan dan pengancaman terhadap dokter kecantikan Reza Gladys. Bukti-bukti yang cukup telah dikumpulkan oleh pihak kepolisian untuk mendukung penetapan tersangka tersebut. Proses hukum akan terus berlanjut dan Nikita Mirzani akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut selama masa penahanannya. Asistennya IM juga turut ditahan atas keterlibatannya dalam kasus yang sama. Selama masa penahanan, Nikita Mirzani akan berada di sel tahanan Polda Metro Jaya. Dia akan menjalani berbagai prosedur hukum yang berlaku, termasuk pemeriksaan dan kemungkinan kontroversi dengan saksi-saksi. Pihak kepolisian akan terus bekerja untuk mengungkap seluruh fakta dan memastikan keadilan ditegakkan. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan figur publik yang dikenal kontroversial. Selain itu, publik juga menantikan perkembangan selanjutnya dari kasus ini. Apakah akan ada tersangka baru? Bagaimana hasil dari proses hukum yang sedang berjalan? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menjadi teka-teki yang belum terjawab. Pihak kepolisian diharapkan dapat bekerja secara profesional dan transparan untuk memastikan proses hukum berjalan dengan adil.